Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode ke-8. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Anya yang sadar kalau dia harus berbaikan sama Damian langsung mencoba segala cara untuk melakukannya. Tapi gara-gara Becky usahanya selalu aja gagal. Bahkan Lloyd pun harus turun tangan untuk memisahkan Becky dari Anya. Terus setelah berhasil ngomong sama Damian, si Damiannya ini malah jadi kesengsem dan jatuh cinta sama Anya. Tapi Lloyd ngiranya Damian gak mau maafin Anya. Alhasil, Lloyd pun harus melupakan rencananya untuk membuat Anya dan Damian menjadi teman dekat. Terus di episode 8 kali ini, diperlihatkan Lloyd yang lagi ketemu sama Sylvia di sebuah resto. Sylvia kayaknya pengen tahu perkembangan kemampuan akademis Anya. Karena markas utama pengen anak Lloyd itu untuk segera mendapatkan 8 medali Stella dan menjadi Imperial Scholar dalam waktu 4 bulan. Tapi gimana mau dapat medali Stella? Orang di pelajaran matematika dasar aja si Anya ini masih kelihatan kewalahan banget. Bahkan teman-temannya sendiri heran sama kebegoannya Anya itu. Lloyd pun mencoba ngeles dari pertanyaan Sylvia tersebut. Terus Sylvia juga nyuruh Lloyd untuk berhati-hati karena musuh semakin memperketat keamanannya. Dan benar aja, di kantor balai kota tempat Yor bekerja, ada seorang karyawan yang diduga sebagai mata-mata ditangkap sama Badan Keamanan Nasional negara tersebut. Orang yang bernama Jim Hayward itu diangkut sama Badan Keamanan secara paksa saat berada di kantornya. Semua karyawan balai kota pun langsung ngegibahin hal itu, termasuk Yor dan teman-temannya. Terus tiba-tiba aja Camilla kepo sama Yor. "Kak Yor, aku dengar dari pacarku kalau kamu tuh belum ngabarin adikmu soal pernikahanmu ya?" tanya Camilla. "Oh iya, gawat aku lupa," jawab Yor dengan kaget. Ternyata udah setahun Yor dan Lloyd nikah tapi dia lupa buat ngabarin Yuri adiknya. Bahkan Yor juga lupa buat ngasih tahu kalau dia tuh udah pindah rumah. Terus teman-temannya pun kepo sama penampakannya Yuri itu. "Wah, ganteng juga ya adiknya Kak Yor. Jadi pengen macarin. Ih, tapi kayaknya dia siskon aku deh. Nggak jadi kata teman-temannya. Kemudian di kantor Badan Keamanan Negara, terlihat Jim Hayward yang lagi diinterogasi oleh pimpinan di sana. Dia ingin tahu dokumen apa aja yang udah dibocorkan olehnya kepada negara musuh. Pria itu juga minta ciri-ciri dari orang yang udah bertransaksi dengan Jim. Jim sendiri udah kelihatan babak belur, tapi dia sama sekali nggak mau membuka suara. Jadi, menginterogasi dan menyiksa mata-mata ini udah jadi kegiatan yang biasa dilakukan sama petugas Badan Keamanan Negara itu. Karena udah tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan dan rahasia negara. Sampai-sampai para petugas itu disebut sebagai polisi rahasia oleh masyarakat. Terus tiba-tiba muncullah seorang pria ke dalam ruangan. "Selamat pagi, Letnan. Bos meminta saya untuk melanjutkan interogasi ini," kata pria itu. Dan ternyata dia adalah Yuri Breyer, adik dari Yor. Jadi selama ini Yuri berbohong kepada Yor. Yuri ngomong kalau dirinya tuh bekerja di Departemen Luar Negeri. Padahal sebenarnya dia adalah seorang polisi rahasia. Dan alasan Yuri ngebohongin Yor adalah karena dia ngerasa kalau pekerjaan ini tuh sangat berbahaya. Dia gak pengen Yor jadi khawatir. Halah, jadi kakak beradik ini tuh sama-sama nyembunyiin pekerjaan asli mereka ya. Andaikan Yuri tahu pekerjaan Yor yang sebenarnya ya. Yuri pun langsung memulai interogasinya. Dia menunjukkan foto-foto transaksi ilegal yang dilakukan sama Jim. Dan Jim pun gak bisa mengelak lagi. Akhirnya, Jim pun mengatakan kalau orang yang bertransaksi sama dia itu dari negara barat. Namun dia nggak tahu nama aslinya. "Kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar nama Twilight? Dia adalah mata-mata dari barat yang ahli menyamar," tanya Yuri dan wajah yang tiba-tiba berubah menjadi serius. Yuri menyebutkan kalau Twilight itu adalah musuh yang ingin mengacau negara ini dan merupakan musuh bebuyutan dari organisasi mereka. Tapi Jim menjawab kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Akhirnya untuk mengorek info lebih dalam dari Jim, Yuri pun mengeluarkan sifatnya yang sebenarnya. Dia langsung menyiksa Jim tanpa ampun. Kemudian di rumahnya Lloyd, Yor yang baru pulang dari kantor tiba-tiba ngabarin Lloyd dengan panik. Gawat Lloyd-san, adikku mau berkunjung ke sini," kata Yor. Tapi kayaknya Lloyd udah memprediksi kalau hal kayak gini tuh bakalan terjadi. Dia pun udah mempersiapkan perlengkapan yang biasa dipakai sama suami istri yang mesra. Dari foto-foto romantis sampai selimut bentuk lope-lope gitu. "Mama dan Papa mau selebel-selebel ya?" tanya Anya. "Enggak lah," teriak Lloyd dan Yor dengan kompak. Setelah itu mereka pun menunggu kedatangan Yuri.
Hanya yang semangat banget bakalan ketemu sama omnya itu tampaknya mulai ngantuk karena udah kemalaman. Akhirnya dia pun ketiduran di pangkuannya Lloyd. Lalu diperlihatkanlah Yuri yang lagi dalam perjalanan ke rumah Lloyd untuk menemui Yor. Ternyata dia tuh keasikan menginterogasi pelaku tadi dan jadi kemalaman. Nah, si Yuri ini kayaknya belum percaya 100% sama Lloyd. Jadi dia tuh pengen tahu kayak apa cowok yang dinikahi sama kakaknya itu. Kalau kau cuma sampah yang mengancam kehidupan kakak, aku akan langsung menangkapmu, batin Yuri. Sesampainya di sana, Lloyd dan Yor pun langsung menyambut Yuri dengan riang. Masuklah, aku buatin makanan dulu ya, kata Lloyd. Ah, nggak usah repot-repot, jawab Yuri dengan sopan. Siapa juga yang mau makan makanan buatanmu, batin Yuri. Setelah itu Yor pun langsung ngajakin Yuri buat duduk dan ngobrol bareng. Dan gak pakai basa-basi lagi. Yuri pun langsung nanyain alasan Yor karena gak ngasih tahu dia tentang pernikahannya. Lloyd yang liatin mereka dari dapur cuma bisa berharap agar Yor berhasil ngasih alasan yang tepat buat Yuri. Karena ternyata sebelum Yuri datang, Lloyd sama Yor tuh udah sempat berunding tentang hal itu. Dan katanya Yor udah nyiapin alasan yang bagus buat Yuri. Yor-san, tolong ya, batin Lloyd. Jadi, kenapa kakak gak ngabarin aku dari dulu? Tanya Yuri. Itu karena aku lupa. Iya, aku lupa ngabarin kamu. Hihi. Jawab Yor dengan polos. Terus kenapa waktu aku telepon kemarin kakak gak bilang kalau udah nikah? Tanya Yuri bingung. Itu karena aku lupa ngabarin kamu kalau aku udah nikah. Iya, aku beneran lupa. Jawab Yor meyakinkan Yuri. Ya udah deh kalau kakak lupa. Nggak apa-apa kok, kata Yuri. Lloyd yang lihat percakapan absurd mereka berdua itu pun cuma bisa bengong. Hah? Kok bisa-bisanya dia langsung percaya? Batin Lloyd. Ternyata si Yuri ini tuh emang siskon berat. Jadi dia tuh otaknya langsung melek kalau udah berurusan sama Yor. Gak lama setelah itu, Lloyd pun selesai masak dan langsung nyamperin Yor sama Yuri. Tapi si Yurinya jadi bete karena Lloyd datang. Terus waktu Yuri nyobain masakan Lloyd, dia pun langsung kaget dan makan dengan lahap. Cih, jangan harap aku mengakuimu hanya karena masakanmu enak ya. Dasar sampah, batin Yuri sambil mengunyah. Kemudian Yuri pun langsung ngeluarin wine buat Lloyd. Kayaknya dia berniat buat ngebikin Lloyd mabuk biar sifat aslinya jadi keluar. Akhirnya mereka bertiga pun ngobrol dengan santai. Yuri mulai tanya-tanya tentang pertemuan pertama Lloyd dan Yor. Tapi lama-lama semua pertanyaan Yuri itu pun jadi makin spesifik. Pertanyaan apaan nih? Kok kayak lagi interogasi? Batin Lloyd kebingungan. Terus gimana cara kalian saling memanggil? Tanya Yuri sadis. Aku manggilnya Yor aja kok, jawab Lloyd. Mendengar hal itu, Yuri pun langsung kaget. Yor? Padahal aku cuma bisa manggil kakak aja loh. Batin Yuri gak terima. Mungkinkah kakak memanggilnya Loy atau Loti? Tanya Yuri dan panik. Setelah itu Yuri pun langsung kesel dan minum wine dengan brutal. Loti, cikso, teriak Yuri dan frustasi. Kayaknya dia tuh cemburu banget dan gak rela ngeliat kakaknya sama cowok lain. Aku manggilnya cuma Lloyd-san kok, kata Yor menenangkan. Kayaknya keluarga Briar tuh emang gampang mabuk deh, batin Lloyd. Setelah itu, Lloyd pun berusaha buat mengalihkan pembicaraan biar si Yurinya jadi tenang. Dan bener aja, setelah ngebahas tentang kerjaan Yuri, dia pun langsung santuy. Lalu Yuri pun bercerita soal perjalanan dinasnya kemarin. Tapi saat Yuri cerita tentang restoran dan toko wine yang ada di Hungaria, Lloyd pun langsung sadar kalau dia tuh lagi bohong. Karena faktanya sungguh berbeda dengan apa yang Yuri omongin. Terus, dari semua cerita karangan Yuri itu, Lloyd pun yakin kalau dia sebenarnya kerja sebagai Badan Intelijen Nasional, yaitu organisasi rahasia negara yang beroperasi untuk menangkap dan mencari mata-mata yang ada di Ostania. Kayaknya dia menyembunyikan pekerjaan aslinya dari Yor. Mungkin dia bisa kemanfaatin nih, batin Lloyd. Namun tiba-tiba Yuri langsung bete lagi dan ngamuk-ngamuk ke Lloyd karena mabuk. Siapa bilang aku udah nganggep dia sebagai kakak iparku? Aku bisa sukses kayak gini juga berkat usaha kakakku. Dulu keluarga aku tuh miskin banget tahu. Buat beli alat tulis saja gak bisa, teriak Yuri. Setelah itu Yuri pun nyeritain tentang masa kecilnya dan Yor dulu. Karena mereka adalah yatim piatu, jadi cuma Yor aja yang selalu kerja keras buat ngehidupin Yuri. Bahkan Yor dari kecil udah bekerja sambilan untuk bisa mencukupi kebutuhan Yuri. Ya, benar banget. Yor udah mulai jadi assassin sejak dia masih kecil. Bahkan dia pun sering pulang ke rumah dengan baju kotor yang penuh darah. Tapi kayaknya Yuri tuh selalu percaya dengan semua ucapan Yor.
Jadi dia tuh sama sekali gak mempermasalahkan hal itu dan mulai terbiasa. Dan karena semua perjuangan Yor itulah, Yuri pun jadi sayang banget sama dia dan pengen selalu ngelindungin kakaknya. Aku gak mau kakakku direbut sama orang gak jelas kayak kamu. Aku pengen kakakku punya pasangan yang bisa ngelindungi dia dengan baik. Jawab, emangnya kamu bisa memenuhi harapanku itu, Loti? Bentak Yuri. Lloyd pun langsung gercep dan menjawab pertanyaan Yuri itu dengan tegas. Cintaku pada Yor-san tuh gak kalah dari kamu. Putriku juga sayang sama dia. Bahkan kalau ada hujan tombak atau meteor jatuh sekalipun, aku akan selalu mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Jawab Lloyd yakin. Yor yang mendengar ungkapan cinta Lloyd itu pun langsung tersipu malu. Padahal Lloyd mah udah jago ngebohong. Dasar Lloyd. Si Yuri pun percaya sama omongannya Lloyd. Tapi karena gengsi, dia pun mulai marah-marah lagi. Halah, dasar pembohong. Ngomong doang sih gampang. Teriak Yuri. Saking semangatnya marah-marah, kaki Yuri pun nyenggol meja dan numpahin minuman. Akhirnya Yor sama Lloyd pun berusaha buat ngelapin meja itu. Tapi waktu tangan mereka nggak sengaja bersentuhan, muka Lloyd sama Yor pun langsung tersipu malu. Ngelihat kejadian itu, Yuri jadi curiga. Udah setahun nikah kok masih malu-malu? Apa kalian beneran suami istri? Tanya Yuri dan seram. Saat itu juga, mereka berdua pun langsung gercep buat akting mesra. Tapi Yuri tetap nggak percaya. Dia pun minta Lloyd dan Yor untuk menunjukkan buktinya. Coba kalian ciuman sekarang. Perintah Yuri. Tapi kami malu kalau ada orang lain. Jawab Yor. Cobalah sekali aja. Setelah itu baru aku percaya. Kalau nggak bisa, aku bakalan langsung ngajuin surat cerai buat kalian. Ancam Yuri. Akhirnya demi kelancaran misi, mau nggak mau Lloyd pun harus nyium Yor di depan Yuri. Baiklah kalau itu maumu. Jawab Lloyd yakin. Kayaknya Yor gugup banget dan salting dengan sikap Lloyd itu. Tenang aja, cukup lakukan kayak biasanya ya. Kata Lloyd mesra. Ini emang untuk mengelabui adikku sih. Tapi... Batin Yor panik. Saat itu juga Lloyd pun langsung bersiap buat nyium Yor. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode ke-8. Lalu, akankah Lloyd berhasil nyium Yor sekaligus meyakinkan Yuri? Penasaran kan? Makanya, pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.